dalam dunia ini cuma Al-Quran. Kenapa? Nggak kan ayat kursi. Nggak capek, nggak penat, nggak tidur. Ya. Apa salahnya nih? Pakailah gambarnya apa misalnya kalau kayak gaya Bible kan. Nggak usah lah kalaupun nggak mau gambar orang seks gambar Al-Makkatul Mukarramah. Nggak bisa. Oh gambar inilah Bapak Ibrahim. Nggak bisa. Oh gambar inilah Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nggak bisa. Pokoknya non-stop. Begitu selesai surah At-Taubah ke-9, lanjut. Oh tapi kan nggak gini, nggak kronologis. Kenapa? Nggak kronologis. Iya dong, namanya judul surah, deketin aja sama bismillahnya. Kan gitu tuh. Ini kan bismillah nih. Deketin aja nih sama bismillahnya. Nih. Tapi itu kan pikiran elu manusia. Kalau maunya Kanjeng Nabi non-stop. Karena itu pesan dari Kanjeng Malaikat Jibril alaihissalam. Coba bayangkan. Non-stop. Istirahat dong satu baris aja. Biar dia kronologis. Jadi judul surahnya sini. Lalu dia dengan bismillah. Emang Bible? Coba gini aja teman-teman. Menggigil Oten saya buat ketika saya terangkan Oten bule. Dia bilang, oh my God. Buku apakah gerangan ini? Begitu. Kenapa? Nggak ada di tip saya taruh 2-3 sama. Nggak di delete. Ya gimana mau delete kalau nggak di mushaf? Sekarang kita lihat. Ini surah ke-9 At-Taubah. Yuk kita bikin layoutnya. Layout ini layout tuh. Apa adanya data lu data. Nah. Teman-teman, nih. Nah. Nih, siap ya? Oke. Siap. Alright. Surah berapa sebelah kanan teman-teman? Surah ke-9. Siap? Surah ke-9. Gedein. Adapun ke-10 yaitu Yunus. Surah Yunus. Surah ke-10. Surah 10. Tinggal tulis. Tulis aja. Tulis aja. Tulis dulu. Nah. Tolong ketikkan kepada kami berapakah jumlah seluruh ayat dalam surah ke-10 teman-teman. Surah ke-10. Mau diketik? Siap, teman-teman? Surah ke-10. Berapakah jumlah seluruh ayat dalam surah ke-10? Berapa teman-teman? Sudah dapat dari Google? Sudah belum? Abang enggak? Silakan dilihat. Ini surah ke-11. Ini sisa surah ke-11. Silakan. Lockdown. Ayat terakhir dari surah ke-10 adalah ayat berapa teman-teman? Surah ke-9. Takbir. Bukankah dari awal sudah menunjukkan engkau nanti seakan-akan suatu nubuatan, kalian nanti akan mendapatkan surah ini memang seperti formasi mukaddimahnya, yaitu 10 dan 9. Takbir. Allahu Akbar. 109. Apakah kebetulan surah ini memang 109 ayat? Takbir. Allah Akbar. Allah Akbar. Bagaimana mungkin Bang Ambe? Ini kan awal mukadimah surah. Langsung menggambarkan isi surah ini. Subhanallah. Waduh. Wow. Sekarang berapa? Ada lafaz Allah. Berapa banyak abang? Cuma 3 betul. Abang Nabi ya. Bagaimana mungkin baru mukadimah di awal, baru gini kita bisa membimbing jemaah kita. Ayo jemaah, yuk. Kenapa? Gambar. Karena pengajaran dengan menggunakan semua komponen dalam tubuh manusia
membuat orang tuh ingat lebih lama. Itu teori yang ditunjang dengan penelitian psikologis. Bawa jemaah kita, gambar kayak gini, yuk gambar gini. Kan udah menggambar gitu. Ini karena dia lapis-lapisan banyak. Nah, yuk. Berarti silahkan. Semua membuktikan. Surah 9. Oke. Bawa jemaah untuk membuka sendiri surahnya. Kemudian yang ini surah 10. Tinggal tulis. Surah 9. Lalu surah 10. Lalu tanya jemaah. Berapa surah? 10 ini jumlah. Total ayatnya. Jumlah keseluruhan ayat dalam surah 10. Jawabannya persis 109 ayat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum cukup. Khairul hakimin wa huwa khairul hakimin, dan dialah sebaik-baik hakim. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Apakah kebetulan lagi ketika surah 10 ini Kebenaran. bertemu dengan surah Hud? Hanya 2 surah dalam Al-Quran. Benar sekali Bunda. Surat petunjuk hidayah. Dan ia bertotal 123 ayat. Cuma 2 dalam Al-Quran surah yang totalnya 123. Satu surah Hud, satu lagi surah Al-Isra atau Bani Israel. Itu loh, 123. Kita balik ke depan. Balik ke depan. Balik ke depan. Ini luar biasa, anatomi dari Allah luar biasa. Apakah kebetulan surah Hud tadi berhadapan dengan surah Yunus, surah ke-10? Ternyata surah ke-10 ini diantarkan oleh ayat paling atas halaman kanan, ayat 123. Diantarkan dia oleh ayat 123, disambut oleh 123 jumlah seluruh ayat. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagaimana mungkin seakurat ini? Ya kalau manusia dan jin ya nggak akan bisa. Makanya ditantang. Jadi kepada Rudi Yohanes, Anda mengkritisi surah Hud, saya tunjukkan ini. Rudi Yohanes tidak berani dengan saya Bunda. Dalam videonya kan dia mengkritisi. Oh iya benar. Nah ini jawaban. Apa itu surah Hud? Coba dia ngomong-ngomong di TikTok, katanya surah Hud itu dia dengan teratur, dengan teliti. Oke. Baik, siap teman-teman? Saatnya pembuktian. Ini surah ke-10. Sekarang kita berada di surah ke-11. Baik. Surah ke-10 ini. Sisanya bagian atas. Ini surah ke-10. Ini surah yang baru. Coba teman-teman. Berapakah total ayat? 109. Yang muncul di kompartemen, the verses that showing only at this compartment untuk 109. hanya 3 kan? Right? Yes. And lafaz of Allah ada 2. Yes. Tulis datanya. Tulis data 3 dan 2. Oke. Teman-teman monggo diketik 3.2. Monggo. Jadi kita ketik, nggak ada apa-apa, nggak apa anane 3 dot untuk memisahkan satu data dengan data lain. Kalau ditanya iki apa, tinggal tulis iki sisa ayat dari surah 10. Kan gitu. Sisa ayat pada surah Yunus, ya tahu? Ini data apa? Lafaz of Allah, oke. Jumlah LOA, lafaz of Allah. Jelas ya datanya ditulis, nggak ada apa-apain. Nah, sekarang apakah kebetulan dia menghadapi surah Hud yang total ayatnya 123. Tulis aja nggak ada apa. Pokoknya anaknya kita ditulis yang ketok kita tulis 123.
23. Maka 3 pulang kepada 3, 2 pulang kepada 2, 1 titik tengahnya sentral data. Formasi. Ulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian ayat 1 untuk Rudi Yohanes mengkritisi surah Hud. Ngobrol ini di dulu ya di TikToknya. Ya. Karena saya tak pandai bikin video. Mari kita lihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Ra. Ingat, ini bukan kata. Ini non kata. Oke. 1 non kata menempati blok pertama. Oke. Lanjut. Sekarang Abang Israel berkenan sedekah membacakan tiap kata biar kita yang ucapkan locationnya. Silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Sici Abang. Kita sekarang masuk ke anatomi. Location. Sici. Kita pun Blok kedua. Satu. Betul, teman-teman. blok kedua. Kami yang bilang bloknya. Nah, Abang yang bilang Ayatnya. apa? Tiap kata. Ayatnya. Ya, ayatnya. Kimat. Blok ketiga. Monggo Abang Rambe, kita Ayatuhu. blok keempat. Tumma. Blok 5. Fusilat. Blok 6. Min. Blok 7. Ladun. Blok 8. Hakimin. Blok 9. Khabirin. Khabirin. Blok 10. Dari Allahu sini Akbar. 10-9. ternyata dia blok 10. Dia diawali tetangganya persis surah 10. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ada 10 blok. 10 blok. Katanya, ini artinya teman-teman, kitabun suatu tulisan. Uhkimat yang telah dihukumkan dia. Gini, uhkimat itu gini. Ini saya terangkan nih. Ini teman, uhkimat itu nih gini. Ini namanya uhkimat. Nih. Kalau gini, ketemu ini, terhukumkan lalu diikat dengan tali, itu bukan uhkimat. Tapi kalau ini, lalu dibeginikan, tidak ada celah sedikit pun, dan dia tertutup rapi. Ini namanya uhkimat. Oke. Baik. Dihukumkan dia sebegitu akuratnya. Nah, ini namanya uhkimat. Lihat kemari. Masya Allah. Dilihat dia kemari. Coba. Begitu precision. Ini namanya dihukumkan oleh Allah sebegitu akurat. This is what we call uhkimat. Dihukumkan oleh Allah presisi. Subhanallah. Allahu Akbar. Si Rudi Yohanes mau coba melawan ini. Saya terangkan. Bang Rudi Yohanes. Jadi uhkimat artinya dihukumkan dia dengan presisi. Presisi yang dihukumkan. Nggak bisa ngelak. Seperti telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Kita tidak bisa sekedar maaf cakap teman-teman. Nahwu, sarah, ma'ani, balaghahnya masuk. Dan ada lagi apa? Bunda, sebentar Bunda. Wait Bunda. Iya. Saya kembali kepada blok pertama. Siap. Alif Lam Ra. Yap.
Oke, sedikit saya tambahkan narasi Bunda. Ya. Berdasarkan matematik ilmu falak, alif itu jumlahnya 1, lam itu 30, ro itu 200. Jadi totally 231 Bunda. Dan itu menjadi soalan buat saya itu Bunda. Menjadi bahan kajian untuk saya Bunda. Belum. Oke, sudah. 231 kan? Baik Bunda. Silakan. Nah, 231. 31 Bunda. Anda mengatakan ini Anda diberi TikTok 13 dan Anda mengatakan 231 2.31 1 kembali kepada 1 3 kembali kepada 3 2 titik Allahu Akbar. takbir tidak aja bisa ngel. Allahu Akbar. Ini satu ilmu yang saya dapat Bunda. Ini satu ilmu. Luar biasa Bunda. Allahu Akbar. Karena hukum Quran itu kimat, precision, akurasi tingkat tinggi. Bukan hanya itu. Bagaimana mungkin TikTok pas ketika Abang dah menyebutkan dan persis berada di sini. TikToknya saja mengikuti Al-Quran. Allahu Akbar. Allah. Bermana algoritma TikTok sesuai konsep Al-Quran. Mengikuti, mematuhi. Mematuhi, ya. Mematuhi ketika Quran sedang ditadaburi anatominya, location. Mau orang Masya barat, Allah. mau orang negara maju bilang, oh that's important. Location. Yes, important for your life, not only for business. This is more important, but very important. Oh, very important. Yes, right, brother. Very important. Ya. I agree. Nah, sekarang dihukumkan dia presisinya. Ayat-ayatnya. Thumma, kemudian fussilat, difasalkan dia. Apa itu? Mau nangis nerangkannya. Diuraikan secara terang benderang. Itulah yang disebut fussilat. Coba sama-sama dengan lafaz pasif. Nah, inilah kadang-kadang nih Abangda, dalam menerjemahkan Al-Quran, kita sering memakai gaya bahasa tentara. Ketika Quran lafaznya bukan lafaz tentara, lafaznya lafaz pasif, ayo diterjemahkan dengan lafaz pasif. Ada sesuatu di sana. Tapi selama ini Departemen Agama menerjemahkan Al-Quran pakai gaya tentara. Padahal tidak. Nah, suatu tulisan dihukumkan presisinya. Ayatnya dihukumkan presisi ayat-ayatnya. Kemudian diuraikan secara terang benderang dari miladun, dari kasanahnya Sang Maha Bijaksana dan Maha Rinci. Beda kalau alim, artinya maha mengetahui untuk yang besar-besar. Tapi ketika habirin mengetahui tingkat rinci. This is about the detail, brother. Yes, benar. Masya Allah, Allahu Akbar. Look, dan lucunya bukan lucu, dahsyatnya bukan cuma teori. Kalau cuma bunyi doang kan teori. Bayar kontan oleh Allah. Apa itu? Baru saja selesai surah 10. Bertemu dengan surah 10. Langsung. Surah 10 ini diingat dalam memori langsung ayat ke-1. 10 blok ditempati oleh tiap-tiap lafaz ini. Baik yang kata maupun non kata. Masya Allah. 10 blok. Yes, 10 blocks. Oh. Jadi artinya kita menghormati para pendahulu kita, senior kita. Baik senior karena ilmu ataupun minimal senior karena umur. Cuma agama Islam yang menyuruh menghormati para senior. Baik dia berilmu walaupun gak ada ilmunya. Walaupun mak bapak kita. Ada. Benar. Masya Allah. Coba menghormati orang tua. Kalau dalam Bible lain, makin orang mematuhi orang tua, menyayangi orang tua, Bible akan memberinya hukuman. Waduh, nanti ini beda.
Hikmah ini adalah ingat pendahulu kalian. Kalau dalam kuliah, senior kalian. Dalam kehidupan, ingat orang-orang yang lebih tua. Allah langsung membuat di sini 10 blok. Ditempati lokasi tiap kali. Sebagai penghormatan kepada surah ke-10. Itulah 10 tahun berada di Madinah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum cukup. Jika 10 blok terletak pada ayat ke-1, maka perjalanan musafirnya adalah 10 langkah. Lanjutkan 1 langkah. Jadi 11. Yes. Ini adalah surah ke-11. Takbir. Allahu Akbar. Belum cukup. Apalagi pun. Dari semua ini ada 2 kalimah bertanwin berdekatan, yaitu hakimin, khabirin. Apakah kebetulan lagi? In dan in berdekatan. Estafet langsung. Dan yang estafet langsung itu adalah blok ke-9 dan blok ke-10. Sebagaimana ini 10 dan 9, 109. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap Abang Sefetri Suaka Sentral, Masya Allah. Coba. Bagaimana mungkin? Inilah yang disebut kimat. Terhukumkan presisinya, dihukumkan. Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah. Ini ilmu besar ya. Subhanallah. Sekarang teman-teman, lafaz Allah. Teman-teman, lafaz Allah. Silakan teman-teman. Ada berapa lafaz Allah? Coba. Untuk bagian akhir dari surah 10 ada berapa lafaz? 2, ya tak? Betul? Wah. Benar. Untuk surah Hud yang 113 ini, tadi Bunda keliru menyebutkan surah Al-Isra. Itu yang 111. Surah yang 111 jumlah ayatnya itu juga cuma 2. Yaitu surah Yusuf surah ke-12 dan surah Al-Isra atau Bani Israel. Sama-sama total ayatnya 111 ayat. Mari kita lihat. Kompartemen pertama dari mukadimah surah Hud mengandung berapa LOA teman-teman? 2. Lalu halaman sebelah kiri kelanjutan dari surah Hud mengandung 2 juga. 2 juga. Langsung bayar kontan di al-awwalu wal akhir. Wah. Oke. Bagaimana? Bisakah kita membuat datanya? Bisa. Apa itu? Ikatan 2 dalam satu kompartemen muncul terjadi 1 kali. Betul? Benar. Ada 2 lafaz dalam satu kompartemen terjadi 2 kali. Ada 2 lafaz Allah dalam kompartemen berikutnya terjadi 3 kali. Maka sama juga gugusan lafaz Allah yang 2 itu terjadi 3 kali 3. di 3 lokasi yang berbeda, yaitu sisa surah Yunus, kemudian mukadimah surah Hud, mukadimah surah Hud, dan halaman kiri surah Hud. Nah, ini data, nggak ada apa-apa ya. Halaman kiri surah Hud, nggak ada apa-apa ya. Apakah kebetulan memang bermulanya muka ini dengan adanya sisa bagian terakhir dari Hud? Ya. 2. Dan yang ayatnya ada 3, lafaznya ada 2. Ayatnya ada 3, lafaz of Allah ada 2. Dari 2 ke
kembali kepada 2, 3 kembali kepada 3. Takbir. Formasi pula. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah yang kira-kira disebut nggak bisa mengelak kemana pergi. Izinkan menyampaikan dari EBG Adik. Kemanapun aku pergi, ayang-ayangmu mengajar. Bersembunyi Suaranya. dimanapun, pasti engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Kutanya pada siapa, tak ada yang menjawab. Sebab semua peristiwa hanya di rongga dada. Pergulatan yang panjang dalam kesunyian. Aku mencari jawaban di laut. Ku seret langkah menyusuri pantai. Aku merasa mendengar suara menutupi jalan, menghentikan petualangan. Du-du-du-du-du-du. Aku ingin pulang. Aku harus pulang. Aku ingin pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya bun. Subhanallah teman-teman. Ini kemana pun kita pergi. Jadi sekarang kita lihat ada yang lebih dahsyat lagi teman-teman. Kalau memanglah Bible itu, kalau memanglah dari Tuhan, udah. Ada nggak tiap nabi dalam Bible itu diberi pengetahuan tentang senior nabi-nabi sebelum mereka? Dalam satu ayat. Kalau Quran ada surah 4 ayat 163. Tapi nanti kita buka. Kita tadi janji surah. Kalau memang itu sudah terbukti, Allah memuliakan surah 10 dalam hal anatominya spesial dan mengerikan. Sekarang untuk menghormati baginda Nabi di Madinah. Bagaimana ketika Kanjeng Nabi di Mekah 13 tahun. Eng ing eng, kelenong siap-siap. Siap-siap nangis teman-teman. Nangis kita. Siap-siap nangis. Iya. 13. Maaf teman-teman. Surah 13. Surah 13 ini total ayatnya berapa teman-teman? Total ayat surah 13. Monggo kita tanya ke Google. Total ayat surah dari surah 13. Berapa nih teman-teman? Berapa teman-teman? Total ayat surah 13. Tengok bagian belakangnya. Kita tengok bagian belakang. Bismillah ya Allah. Monggo. Lockdown pada ayat keberapa kali ini? 43. Oke. 43. Jumlah seluruh ayat untuk surah. Tinggal tulis. Enggak diapa-apain. Tinggal ditulis. Ditulis 43. 43. Datanya ini total. Kok bahasa Inggris. Jumlah seluruh 43. What is this? Jumlah ayat. Surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd. Boleh Ar-Ra'd, boleh Ar-Ra'di. Teman-teman, maaf ini cuma 2 ayat yang mempunyai sekelompok
kata yang sama. Apa iku yang putri? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Ketemu lagi. Ya tafakkarun. Amin. Allahumma ya Allah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Nah, sampai liqaumin podo. Dari inna sampai liqaumin. Teman-teman, ketika menjelaskan tadabbur Al-Quran tidak untuk keperluan tilawah, maka kita perlu membaca sampai ke tanwin-tanwinnya tanpa disunat. Waduh, Bunda, ini ayat ontologi ini, Bunda. Ini ontologi, epistemologi, aksiologi sangat memenuhi syarat. Sebab di atas itu, dia menyebut itu yatafakkarun. Ya, tiba di bawahnya. Yaqilun. Jadi Yaqilun. ada orang berpikir dengan menggunakan akal sehat. Betul. Dengan Secara kata lain, ontologi. Secara ontologi. dengan kata lain, mula-mulanya secara halus. Kalian tidak juga mau berpikir ya. Kepada Ya, kaum yang pikiran. berpikir. Sampai di Ada belakang. pikiran. Masih bandel juga. Yaqilun. Untuk orang, diperuntukkan bagi orang yang berakal, berotak. Yes, tepat sekali. Jadi secara ontologi ayat tersebut benar firman Allah. Nah, lebih lagi secara ini. Tengok mata saja, nampak. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Oke. Teman-teman udah. Begitu juga ini. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Foto sama. Saya dekatkan. Ayat keberapakah ini? Nampak? Ayat ke-1, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima dalam halaman kanan ini. Mukadimah ini di halaman kanan. Yang bersamaan ini ada berapa location yang sama? 1 location, 2 location, 3 location, betul 2 ayat, 4 location, 5 location. 5. Jadi 5 komponen yang sama. Apakah kebetulan Mukadimah ini memang terdiri 5 ayatnya? Takbir. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Sedetil itu. Belum cukup. Baru yang kelima ditutup dengan kata khalidun, kekal. Kekal. Masya Allah. Masya Allah. Kekal. Belum cukup. Apa itu? Di ayat keberapakah ini? 3, Dan 4. oke. Yang komponen yang bersamaan itu mempunyai 5 komponen yang sama. Oke. Tinggal ditulis. Tadi kan tinggal tulis dot. Memisahkan data. 5. Data apa ini? Loh. Data total ayat pada mukadimah halaman kanan. Dan data dari. Nih. 5 komponen yang sama. Ya gimana menulisnya? Silakan. Apa ini? Total. Kok total jumlah? Gak usah pakai barat-barat lah. Jumlah ayat pada mukadimah. Betul tidak? Benar, benar. Mukadimah. Titik aja mukad, titik halaman kanan KA. Sebab singkat aja teman-teman. Mukadimah titik halaman KA kanan. Apa lagi? 5 komponen yang sama. Pengulangan komponen yang sama itu 5 komponen. 5 komponen diulang-ulang. 5 data ke-1, data keduanya. 5-nya apa? Komponen. Kom aja disingkat. Yang diulang. Diulang. Oke. Terletak di ayat ketiga dan keempat. Tinggal ditulis mau bayang-bayang. Dot 3. Bedanya dot karena beda data. Dot 3 dot 4. Silahkan. 43
4 pulang kepada 4, 3 pulang kepada 3, 5 titik tengahnya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begini cara Allah memuliakan Kanjeng Nabi 13 tahun di Madinah. Maaf, di Mekah. Ini langsung di Mekah dimana? Kalau tadi kan surah 10 keseluruhan isi depan belakang depan. Coba tiap halaman ajaib tanpa kita duga dan nggak sama. Tapi sama dalam konsep keajaiban, yaitu tiada berbenturan, yaitu isi dan location. Selama ini kita sudah belajar tentang makna-makna kandungan ayat, tapi rupanya dengan ditengok saja kayak begini, baru ilmu nengok ini. Subhanallah. Nah sekarang, apakah kebetulan lagi? Ya tidaklah. Kenapa? Lafaz ar-ra'du itu dicantumkan oleh Allah persis dalam ayat keberapa teman-teman? 13. Ar-ra'du. Makanya saya cenderung membacanya ar-ra'du karena tercantum dalam ayat ke-13. Walaupun saya bisa menerima kada orang membaca suratul ra'di, boleh. Kita paham, tidak apa-apa. Tapi dikarenakan ada petunjuk di sini, muncul ar-ra'du. Surahnya surat 13. Nama surahnya ar-ra'du. Lafaz ar-ra'du tercantum dalam ayat persis pada ayat juga 13. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belum cukup. Dengan ditengok maka tuan-tuan semua dapat melihat lafaz Allah sendirian di sini. Tahu-tahu ada lafaz Allah satu gugusan, 3 lafaz Allahnya. Lalu ini 1. Sebutkan datanya secara statistik. 1.3.1. Tinggal tulis 1.3.1. 1. Surahnya adalah surah 13. 1 pulang kepada 1. 3 pulang kepada 3. Masya Allah. 1 titik tengahnya. Subhanallah. Ini informasi. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ilmu delok kata orang Jawa. Mek tinggal nengok. Maka geleng-geleng kepala bule itu. Oh my God. Buku apakah ini? Hah? Inilah buku dari pencipta Anda dan saya. Yang pencipta semua yang ada di muka bumi ini. Oh my God, oh my God. Saya tidak memaksa mereka masuk Islam. Minimal. Benar. Nggak boleh paksa. Minimal mereka menaruh rasa hormat pada Quran. Bukan buatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan. No. Kapan Kanjeng Nabi belajar statistik kayak begini? Kapan? Ini loh biar datanya begini. Ya enggak dong. Tunggu dulu. Ya. Saya mau nyebutkannya teman-teman. Belum cukup. Nah. Selanjutnya. Ngeri saya teman-teman. Ngeri. Coba. Lafaz Allah yang elips merah muncul atau frekuensinya muncul berapa kali teman-teman di halaman kanan? 2, 4, 6. 6 kali. Ya, sip. Sementara pada 7. halaman kiri yang elips muncul, 7, saya pencet 7. ya. Tet, lafaz ke-1. Tet. Lafaz kedua. Tet. Lafaz ketiga. Tet. Lafaz keempat. Tet. Lafaz kelima. Tet. Lafaz keenam. Tet. Lafaz ketujuh. Tet. Lafaz ke-8. Itu what? Apakah kebetulan? No. Tentu tidak. Inilah uhkimats. Kalau ini lapas ke-7 dan lapas ke-8, maka nilai musafirnya dari 7 langkah ke 8 langkah. Saya tak mau bilang tambah kurang. Kenapa? Ngapain pakai ilmu matematika? Ini hanya ilmu Al-Quran. Matematika bagian kecil
Al-Quran terlalu tinggi dibandingkan matematika. Makanya saya tidak pakai tambah kurang. Enggak. Kenapa? Nah, orang hidup ini bagaikan musafir. Enggak boleh berhenti. Sampai Allah yang menghentikan. Jangan berhenti berjuang sampai Allah menghentikan. Kalau ini 7 langkah, ini 8 langkah. Lanjutkan perjalanan. Maka nilai musafirnya dalam bersafari adalah 15 langkah. Saya geser kemari. Apakah kebetulan? Persis di ayat ke-15 itulah lafaz Allah muncul pertama kali. Takbir. Allah. Allah Akbar. Dan dia menjadi ayat sajadah. Masya Allah. Wow. Dan cuma 2 ayat sajadah itu yang persis pada ayat 15. Satu di sini surah Ar-Ra'd, satu lagi di surah Sajadah itu sendiri pada ayat 15. Apakah kebetulan total ayat Sajadah di seluruh Al-Quran ada 15 location? 15 kali muncul. Sementara ada surah bernama Sajadah. Surah Sujud. pada surah ke-32 ini, apakah kebetulan lagi? Tidak. Ayat sajadahnya persis di ayat 15. Total ayat sajadahnya ada 15. Untuk surah sajadah mengandung ayat sajadah Allah itu Akbar. persis di ayat 15. Tepat. Ini terlalu akurat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Kemanapun kita pergi, bayang-bayang kebenaran Al-Quran akan mengejar kita. Kemanapun kita pergi. Masya Allah teman-teman. Luar biasa. Nah. Subhanallah. Allah Akbar. Siap-siap. Setelah lafaz. Walau anna Qur'anan. Oke. Setelah lafaz itu teman-teman, baru ada lafaz Allah ke-1. Saya pencet bel, abang dah berkenan menyebutkan urutan lafaznya. Tet, lafaz ke-1. Satu. Lafaz kedua. Siap. Tet, Lafaz ketiga. tet, Lafaz keempat. tet, Lafaz kelima. tet, Lafaz keenam. tet. Lafaz ketujuh. Apakah kebetulan yang bersejajar itu lafaz keberapa dan keberapa? Lafaz ke 7, 4, Yang ini, dan 3. yang ini. Ya, Iya, iya, betul. iya. Ketiga dan keempat. Bukankah jumlah seluruh ayat dalam surah Ar-Ra'd adalah 43? Allahu Akbar. Belum cukup. Matematika Quran luar biasa. Ini bukan matematika teman. Layout. Amazing. Anatomi. Mathematics of Al-Quran. Belum ngitung. Ini nggak ngitung. Ini hanya menyampaikan location. Allah meletakkan lokasi lafaznya secara akurat. Nggak dihitung-hitung. Nggak ada matematika teman-teman. Ini kita nggak mau bilang matematika. Kalau kita bilang matematika Al-Quran berarti matematika lebih tinggi dari Al-Quran. No. Saya tidak setuju. Nah teman-teman, saya dekatkan kaca mikroskop abang dah. Siap-siap abang dah. Mohon berkenan abang teriakkan takbir setelah saya dekatkan kaca mikroskop. Akbar. Naikkan data ke atas kaca mikroskop. Nggak nampak yang putri. Perbesaran 5.000 kali. Belum nampak yang putri. Naikkan lagi perbesaran 10.000 kali. Belum nampak yang putri. Besarkan lagi perbesaran mikroskopnya. Persis pada ayat berapa? 31. Surahnya surah berapa? Benar sekali. Surah 13. Subhanallah. Di ayat inilah lafaz ketiga dan lafaz keempat dari lafaz Allah ditaruh. Dan pada penjelasan akhir ayat itu la yukhliful mi'ad. Allah La yukhliful janji. mi'ad. Allah tidak menyalahi janjinya. Enggak Ya, menyalahi. Allah tidak ingkar janji. Tidak ingkar janji. Baru saja di depan memang pada ayat ketiga dan keempat
yang sama mengandung ini. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Persis di ayat 3 dan 4. Nah ini terjadi lagi. Bayar kontan oleh Allah. La yukhliful mi'ad. Bayar kontan. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Dan nggak tanggung-tanggung, persis di ayat 31. Surahnya surah 13. Berarti hanya soal 31 dirotasi oleh Allah. Artinya apa teman-teman? Kok lah misalnya teman-teman punya uang banyak, ya mudah bagi Allah. Kok lah teman-teman punya wajah cantik, cakep, punya ilmu banyak. Kalau Allah tinggal puter aja, 31 turun menjadi 13. Takbir. Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Allah merotasikan sesuatu, maka kita kocar kacir. Dari 31 diputar oleh Wait, Bunda. wait, Excel. Excel, kalau mau Excel, naik Excel. oh someone. Yeah, someone. Masya. Excel, jangan jadi bunny typing. Oke lah Bunda, teruskan Bunda. Coba bayangkan abang, Bang Excel, ini Al-Quran untuk dirimu. Baik dirimu menolaknya, ataupun dirimu membencinya, dia tetap untuk dirimu. Tidak mungkin teman-teman kekristenan nanti akan bertemu, berbaris di belakang barisan baginda yang mulia, baginda Nabi Yesus Kristus alaihi salam, yakni Rasulullah Al-Masihu Isa putra Maryam alaihi salam. Nggak mungkin. Jadi Quran ini untuk sampean Bang Aksa. Untuk di barat aja nggak ada. Nggak ada orang memakai lafaz Allah. Malu kamu. Tempat saya tinggal ini nih, tempat saya tinggal nih, nggak ada orang pakai lafaz Allah. Nyolong kamu. Nyolong kok bangga. Malu. Nah teman-teman, apakah kebetulan lafaz Allah ada 7 pada sebelah kanan? 7. Sebelah kiri ada 6 kali kemunculan lafaz Allah. 6 kali. Ditutup dengan apa itu? Falillahil makru jami'an. Maka bagi Allah lah semua planning and design and program, whatever. Datanglah Departemen Agama, diterjemahkan surah Al-Maidah ayat 3. Dibilangnya apa? Surah 53, ayat 53. Katanya, wa makaru. Kan gitu. Wa makarallah. Menurut Allah, wallahu khairul makirin. Kalau menurut terjemahan katanya Departemen Agama, lalu wallahu khairul makirin. Coba saya tanya, ke iman mana boleh nggak kita mengatakan Allah pembuat tipu daya? Keimanan apa itu? Bahwa Allah sebaik-baik pembuat tipu? Astagfirullahaladzim. Sopo itu gurune? Bilang tauhid gurune sopo? Sembarangan aja ini. Jadi wallahu khairul makirin, dan Allah adalah sebaik-baik pembuat desain, pembuat rencana, pembuat planning. He is the most planner. Sang terbaik, sebaik-baik pembuat planning. Yes, the best of planner. Ya, bagaimana mungkin bisa dibilang bahwa maaf, dan Allah sebaik-baik, maaf ya, dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Sejak kapan Allah membuat tipu daya Bang Israel? Apa nggak dosa kita itu? Kena la ilaha illallah, na'udzubillah, summa aidan. Bahaya ini. Nah ini banyak lah teman-teman. Ini Bang Israel, sampean kan menguasai ilmu ini.
Banyak orang dalam menerjemahkan Quran ini nggak, kurang teliti abang, kurang teliti. Benar. Dari sudut akidah nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Kalau ada orang pembuat dusta, ada orang pembuat makar, Anda sanggup mengatakan bahwa Allah seperti itu? What? Berhentilah para ustadz. Berhentilah teman-teman, para kiai. Hati-hati dalam meletakkan sedikit saja karakter, sifat tentang Allah. Wa makaru. Jadi gimana menerjemahkannya nih? Nah, tolong Departemen Agama, tolonglah. Masya Allah. Nah, dan mereka sedang membuat perencanaan. Dan akan terus membuat perencanaan. Kok jadi Benar panjang? sekali. Ya memang begitu maknanya kok, ini fi'il mudhari'. Benar. Bukan cuma zaman Nabi saja. Mereka buat perencanaan sampai sekarang, sampai besok, sampai nanti hari kiamat. Iya. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, sampai kiamat. Jadi nggak boleh kita meringkas-ringkaskan kalau dia maknanya adalah tidak ringkas. Nggak boleh. Dan mereka sedang membuat rencana dan akan terus membuat rencana. Begono. Wa makarallah. Adapun telah selesai, telah tuntas rencananya Allah. Sudah tuntas rencananya Allah. Wallahu khairul makirin, dan adalah Allah sebaik-baik pembuat perencanaan, pembuat planning, pembuat program, pembuat desain. Yes, I agree, Bunda. Makanya saya mikir ini orang yang menjemahkan ini bagaimana ya? Dibilang nggak berilmu, pasti berilmu lah. Tapi kok nggak greget, kok nggak ada ya? Bunda, wait, Bunda. So I think some Muslim or translator in religion department apa ya, fi dhalali mubin. Maybe. Nah, belum lagi. Nih, kita sekarang ke surah Maryam. Akhirnya Oten menyerang kita. Karena mereka mengatakan, oh, Anda merasa lebih hebat dari Departemen Agama. Bukan. Ini bukan persoalan lebih hebat. Saya tidak pernah lebih hebat dari siapapun. Tapi saya tidak meletakkan kewajiban iman saya kepada departemen manapun. Saya wajib meletakkan iman saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada departemen manapun. Manusia bisa berbuat salah, tapi Al-Quran tidak pernah salah. Wallahu khairul makirin. Bukan artinya Allah nauzubillah, tidak kuasa menyebutnya. Dikatakan Allah itu sebaik-baik pembuat budaya. Sejak kapan Allah membuat budaya? Kurang ngajung ini. Kalau Allah menipu, berarti Allah zat penipu. Sedangkan tidak ada dalam Asmaul Husna sifat Allah menipu. Tidak ada. Makanya itu melanggar keluar dari aqidatul Islamiyah dan benar, I agree. Sifat. Yes, I agree. Nah, kok nggak ada yang meluruskan ini dari dulu abang? Kalau saya sangat teliti orangnya. Kenapa? Ilmu cuma sedikit, kalau nggak digunakan untuk kebenaran di jalan Allah, buat apa lagi kan? Betul tidak? Saya lebih condong kepada tafsir Hamka, Bunda. Al-Azhar, saya suka baca tafsir beliau daripada Kemenak punya. Oh gitu ya? Kalau dari Buya Hamka tentu lebih hati-hati ya? Buya Hamka lebih sangat halus lah dia punya tafsir itu, Bunda. Masya Allah. Kalau Kemenak hancur. Nah itu kan terjemahan mungkin sudah 30 dan 50 tahun yang lalu. Nggak pernah dirubah-rubah, dalam artian tidak diadakan perbaikan. Jangan-jangan mungkin dulu orangnya hanya menguasai bidang keilmuan ini. Tapi nggak menguasai keilmuan ini. Dalam menerjemahkan Al-Quran, tidak hanya dibutuhkan orang-orang ahli tentang kebahasaan. Benar. Tapi harus berbagai disiplin ilmu. Benar sekali, Bunda. Karena ini, kalau Quran cuman ahli bahasa, nggak bisa dikatakan ini pedoman hidup manusia. Segala ahli perlu dilibatkan dalam menerjemahkan Al-Quran. Minimal dimintai pendapat. Ini mau membahas masalah ini. Kami mohon penjelasan untuk ayat sekian dan sekian kepada Bapak Profesor Atom. Ya, Bapak Profesor bidang embriologi.
Nah gitu. Baru setelah itu kita susun baiat. Kan gitu enggak? Benar, benar, benar. Ini mumpung nampak ini makruh. Datanglah kepolisian Republik Indonesia, terutama Bapak Luhut. Beliau itu yang memasyarakatkan. Saya tidak tahu yang memulai siapa, tapi beliau selalu dulu mengucapkan dalam dalam wawancara, iya orang membuat makar, asal apa sedikit buat makar. Teman-teman di kepolisian, sampean itu udah tahu belajar bahasa Arab nggak sampai makar ini? Cabut itu. Itu yang tepat Cabut Bunda. itu cabut. Apa sedikit bilang pembuat makar? Apaan pembuat makar? Nggak tahu sampai apa arti kata makar. Makar artinya to make a planning, bukan bikin kejahatan. Planning. Kalau orang jahat pasti planningnya jahat. Begitu saja. Kejahatan suatu planning mengikut kepada pelakonnya. Saya megang pisau ini. Kalau orang jahat megang pisau, tentu ya jelek jadinya. Tapi kalau saya orangnya bukan orang jahat, insya Allah amin. Dan mudah-mudahan jangan sampai pernah, amin. Tentu saya gunakan cara yang baik. Walaupun benda itu ngeri tajam. Contoh saja. Tetap judulnya pisau. Bahaya. Judulnya planning. Tapi karena planningnya orang-orang kafirin, kafirut, kefarat. Kefarat itu dari bahasa itu, teman-teman. Nah, pasti kafirun, kefarat. Pasti planningnya untuk planning sesuai dengan pelakonnya. Niatannya apa. Nggak mungkin Allah itu menjadi pembalas tipu daya. Yang kedua, berarti Allah itu menunggu saja. Giliran ada orang bakar, oh tidak. Allah mah tahu. Cuman kita nggak dikasih tahu. Itu. Tahunya kita setelah kejadian. Betul nggak Bang? Allah sudah tahu. Benar. Siapa sampean pakai, memangnya malaikat itu harus nelpon sampean dulu. Itu loh. Itu loh nanti akan jadi gini, siapa sampean? Mana sih? Bunda, sorry Bunda, I want to eat of sahur Bunda. Masya Allah. Ini tutup teman-teman. Indonesia. Ini 7 lafaz Allah. Yang ini ada 6 lafaz Allah. Maka musafir dalam bersafari 7 langkah disambung 6 langkah. Dapatnya adalah 13 langkah. Dan itulah dia surah ke-13. Persis untuk lafaz Allah yang bersejajar ada di ayat 31. Subhanallah, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. Jadi sedulur semuanya, mungkin sedemikianlah kira-kira karena tiba saatnya untuk bersahur di Indonesia dan hamba di sini tidak melaksanakan ibadah salat. Mohon kemaafan lahir dan batin. Ya walaupun Thank you so much Bunda. Thank you so much for everything. Masya Allah. Oh no, thank you my brother. Semangat sampean yang sangat prima, yang sangat tinggi ghirahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti dapat ditingkatkan dengan tidak lagi menyebut lafaz O dalam menyebutkan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak ada harakat O dalam bahasa Arab Al-Quran. Untuk yang serba O itu adalah mereka yang mengimani dan merubah-rubah kitab Torah, Shalom. Jadi us. Jadi pelawak, nama pelawak Indonesia us. Betul. Lalu bilang Ruh HaKodesh, bilang Elohim. Kalau Al-Quran nggak membutuhkan vokal Tidak ada yang begitu di Quran. Iya, karena tidak ada vokal O. Baginda Isa de Masihu saja, Allah yang ngasih nama kepada ibunda kita, Siti Maryam, dengan nama Isa de Masihu. Begitu sampai ke dalam Quran menjadi Isa al-Masihu. Tidak butuh vokal O. Kalau kita pakai O, makanya otot-otot nyerang kita. Waktu teman-teman menulis Allah. Ya, otot menyerang kita. Kata mereka, Tuhan kamu kan ya Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi yang tulisan A-L-L-O-H, dia bilang ini buat kita. Lalu yang tulisan A-L-L-A-H, buat mereka. Loh, salah.
Sampean yang Oh, mencuri kok sampean pula yang menendang kita. Astaga. Olo, ala, olo, hati olo bunda. Nah, sebenarnya. Hati olo.